Seberapa di antara kita yang rindu bahwa pekerjaan Tuhan di Pulau Pinang semakin diperluas? Haleluya. Kita tidak saja berdoa, tetapi kita juga harus menabur dalam pekerjaan Tuhan. Siapa yang siap menabur bagi pekerjaan Tuhan? Haleluya. Colek kiri kananmu, saya rindu pekerjaan Tuhan diperluas di Pulau Pinang ini. Haleluya. Yang siap menabur dengan sukacita buat Tuhan, katakan amin. Baik, mari kita berdoa. Silakan tetap berdiri. Nanti saat persembahan dipersilakan duduk. Tuhan Yesus, Engkau yang mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, gereja-gereja Tuhan yang ada di Pulau Pinang ini. Satu hal kerinduan kami rindu melihat pekerjaan Tuhan terus diperluas di Pulau Pinang ini. Kami rindu lewat kehadiran gereja-gereja di Pulau Pinang ini semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Ini anak-anakmu siap menabur, memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu bahwa di saat kami memberi dengan sukacita, Engkau memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Itu sampai kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, sebelum kami memberi, jamah setiap anak-anak-Mu ini supaya kami memberikan sukacita, bukan paksa. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah mereka yang menabur dengan sukacita. Dan kami berdoa setiap benih yang kami tabur malam ini, Tuhan pakai bagi pelebaran kerajaan-Mu, dan nama Tuhan ditinggikan dalam nama Yesus. Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kasih Tuhan yang siap menabur, katakan bersama, katakan amin. Asal bermaju ke depan. Mari kita memberi persembahan, kita menyanyikan lagi bersama-sama, amin. Dia lahir untuk saudara, saya dan kita semua di sini, amin. Katakan amin. Haleluya. Mari bersama.
terbaik dari kita. Yang percaya katakan amin dong. Sekali lagi berikan kemuliaan Allah kita. Wow, nama Allah kita adalah Immanuel, amin. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita setiap musim hidup kita. Tuhan tidak katakan hidupmu akan selalu baik, tidak. Tapi Tuhan katakan Dia akan menyertai kita, amin. Dalam segala musim hidup kita, Dia ada hadir bersama-sama dengan kita untuk memenuhi hati-hati kita. Amin. Amin Tuhan. Pada saat ini kita mau menyembah kita. Kita terus tinggikan Dia dan menikmati hadirat Allah di kamar ini. Terima kasih Yesus. Amin.
Tuhan Yesus kita, amin. Wow, setiap hari Yesus lahir di hati kita. Dan pada malam hari ini kita mau tetap bersukacita di dalam hadirat Allah, amin. Oke, saat ini boleh saya minta semua jemaat untuk keluarkan handphone Anda, kah? Keluarkan handphone Anda ya. Oke. Wow, ini masa-masa yang sangat luar biasa. Oke, saat ini sambil lampu dimatikan, kita akan menyalakan flashlight handphone kita, boleh? Sambil kita nyanyikan lagu ini bersama-sama nanti, ya. Kita boleh angkat handphone kita nanti, oke? Ya, sambil kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke, sambil lampu dimatikan. Amin. Amin. Boleh kita angkat handphone kita masing-masing. Malamku di sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita akan menyalakan lilin pada malam hari ini, tanda penghormatan kita kepada Tuhan Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang silam. Dengan segala hormat kami mengundang pastor-pastor untuk mewakili setiap gereja. Yang pertama kami mengundang Ketua Panitia Natal yang diwakili oleh Pastor Masni Sihombi, dan pengkhotbah kita pada malam hari ini Pendeta Mangan Arab Sinaga. Dan yang ketiga mewakili KJRI Pulau Pinang, yaitu Bapak Daniel Andri. Kristus anak Daud. Yang keempat, Ketua Persatuan Kerja Gereja Bahasa, Pastor Jack Peru. Mewakili Gereja SGA, Pastor Alan Tan. Mewakili Gereja FBCC, Pastor Loges.
tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Selain kita mempersiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah naikkan pujian, penyembahan, tepuk tangan sore kami kepada Tuhan, bukti ungkapan syukur kami, bersyukur atas kebaikan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau lahir di kandang Bethlehem, dan hari ini kami beriman dan mempercayai Engkau lahir di dalam hati kami, membawa pemulihan, kebangkitan yang baru di dalam hidup kami. Maka setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini akan diberi kekuatan yang baru, yang susah akan dihiburkan, bahkan yang sakit sekalipun disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Maka berbicaralah dan otoritaslah Engkau ya Roh Kudus melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu, tapi Engkau akan berkarya secara leluasa, sehingga ketika kami datang tidak sama ketika kami pulang dari tempat ini. Kami akan mendapatkan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya sapa dulu sebelah kanan ini. Shalom. Kalah enggak yang di sebelah kiri saya? Ada haleluya. Sekali lagi kita bersama beri kemuliaan bagi Tuhan kita ini. Hari yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kita, yang mungkin lebih kurang 2-3 tahun kita terjejas oleh pandemi COVID-19. Tapi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan, ruang dan waktu untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang dulunya Dia lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, hari ini Dia akan lahir dalam hati kita, yang akan membawa pemulihan, yang akan memberi kekuatan baru bagi setiap orang yang menerimanya, yang mempercayai dan yang berharap kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pepatah berkata, jika tak kenal maka tak sayang, jika kenal maka sayang. Bapak Ibu, seperti yang ada di spanduk ini, perkenalkan nama kami Pendeta Mangaranap Sidaga Batak Kaliha, Bapak Ibu, asli dari Toba. Mangaranap ini artinya melayangkan pandang ya. Sidaga artinya sienda jolo ganteng ya. Sienda jolo campuran, Sidaga ini campuran orang Cina dan Batak. Cinaga gitu Bapak Ibu ya. Artinya dari dulu ganteng gitu loh. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini dan kami berdiri di tempat ini bukan karena kami lebih dari pastor senior yang ada di tempat ini, tapi oleh karena rancangan Tuhan yang akan mempertemukan kita, boleh datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di kota Pinang yang kita cintai ini. Bahwasanya Tuhan punya rencana bagi kita sekaliannya, bahwasanya kota Penang Malaysia ini akan dipenuhi kemuliaan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang seluruh istri Guru Samosir ya, Tuhan karuniakan 2 orang anak. Anak pertama laki umur 2 tahun lebih 1 bulan, dan yang kedua akhir bulan November kemarin Tuhan karuniakan putri cantik namanya Kristi Adeline Borsidaga. Bapak Ibu terkasih, saya Tuhan hantar hari ini yang merupakan bagian dari kesaksian kami. Saya katakan kepada istri, sayang, saya bilang gitu, saya ada undangan pelayanan Natal. Dokter katakan HPL lahiran persalinan itu tanggal 5 atau tanggal sampai tanggal 8 acara kita. Saya katakan kepada istri, kalau kamu berkata aku tidak berangkat, aku tidak akan berangkat.
Tapi kalau kamu berkata, aku pergi melayani Tuhan bersama umat Tuhan yang ada di sana, maka aku akan berangkat. Istri kemudian berkata, jangan jaga perasaanmu, tapi jaga perasaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mujizat yang Tuhan kerjakan bagi keluarga kami. Dari dokter katakan di tanggal HPL yang ditentukan, tapi Tuhan buka jalan. Seminggu 4 hari sebelum saya berangkat, Tuhan berikan putri cantik dan lahir secara normal. Itulah mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Hingga saya ada bersama dengan orang tua senior, pastor senior di sini, dan semua Bapak Ibu. Mungkin kita berbeda gereja, tetapi kita satu di dalam Tuhan, bahwa kita adalah tubuh Kristus. Berbahasa berbeda, tapi kita hari ini dipersatukan dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa sorga, yaitu bahasa kasih yang akan memberkati kita hari ini. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Panitia tidak lama berikan kami waktu, hanya 40 menit saja. Oleh sebab itu, saudaraku kekasih dalam Tuhan, perkenalan kita nanti lebih lanjut, boleh kita lanjutkan selesai ibadah ini. Oleh sebab itu, tema yang diangkat oleh panitia yang diberikan kepada kami, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sama-sama katakan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya akan bacakan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Manusia terjejas dengan segala keadaan dan jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa melanggar aturan firman Allah, maka mereka jatuh ke dalam dosa, dan itulah turun-temurun akibat dari dosa perbuatan mereka. Tapi Tuhan tidak inginkan, Allah tidak menginginkan kita hidup atau berada di dalam dosa itu. Maka firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya Bapak Ibu Saudara, orang yang paling beruntung, yang mendapat anugerah kemurahan, yang mendapat keselamatan dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Bagaimanakah gereja kita dari keterpurukan mengalami pemulihan dan kebangkitan itu? Tergantung bagaimana kita menyikapi firman Tuhan, bagaimana kita menyikapi ibadah kita secara khusus dalam suasana penyebutan hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2000 tahun lalu Dia lahir di Bethlehem. Tidak diperhitungkan, tapi dari sana Dia muncul sebagai penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Saya katakan bagaimana gereja mengalami pemulihan dan kebangkitan, supaya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebagaimana ketika Yesus lahir 2000 tahun lalu, kita juga harus mempunyai sikap. Ada 3 sikap orang yang menantikan kelahiran Yesus. Yang pertama itu orang Majus dari timur. Ketika mereka melihat Yesus lahir dan ditujukan oleh bintang, mereka datang membawa persembahan, membawa emas, membawa kemenyan, membawa mur. Emas itu menggambarkan pribadi kemuliaan Yesus. Kemenyan itu menggambarkan bukti penyembahan, karena yang Tuhan mau adalah penyembahan, pujian kita kepadanya. Orang Majus datang ketika dia mendengar tentang Mesias yang akan lahir. Mereka datang menyembah dengan segenap hati. Mereka datang mempersembahkan yang terbaik dan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Saat ini juga saudara telah mempersembahkan pujian dan tarian, tepuk tangan dan sorai bagi Tuhan.
Ketika kita menyanyikan, menaikkan itu, biarlah apa yang kita kerjakan menjadi hormat, mulia bagi nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan seketika kita sudah naikkan pujian penyembahan itu, maka Allah akan bekerja dengan caranya sendiri bagi kita sekalian. Yang setuju katakan amin. Itu sikap yang pertama. Yang kedua, para imam ini mengetahui tentang nubuatan akan kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias yang hidup. Tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya mendengar tapi tidak melakukan tindakan. Mereka tidak melakukan penyambutan dengan baik. Mereka tidak menyembah Yesus yang lahir di kandang Betlehem. Padahal mereka, para imam, kita katakan para pastor, para pendeta, para pemuka agama, tapi mereka tidak peduli. Tapi kita hari ini, masyarakat ataupun pimpinan-pimpinan gereja yang ada di Pulau Penang ini, kita peduli akan kelahiran Tuhan, karena kita percaya Yesus yang kita sembah, Yesus yang akan lahir di dalam hati kita, itulah yang akan memberi pemulihan dan kebangkitan yang luar biasa bagi kita. Yang setuju sama-sama katakan haleluya. Yang setuju sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, sikap Herodes. Ketika dia mendengar orang Majus dan berjumpa dengan orang Majus, kami ingin menyembah Mesias yang lahir. Maka dengan tersentak Herodes, kepura-puraan terjadi dengan Herodes, ketidaksungguhan ada dalam Herodes. Bagaimana dengan kita Bapak yang terkasih? Apakah ketika kita datang, kita berpura-pura dan tidak sungguh datang ibadah kepada Tuhan? Dia berkata, kalau kamu atau disampaikan kepada orang Majus, kalau kalian tahu tentang Yesus yang lahir itu, aku ingin ikut menyembah. Itu yang keluar dari mulut seorang Herodes. Tapi niat dalam hatinya, ketidaksungguhan, dia perintahkan kepada prajurit-prajuritnya, bayi yang lahir 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Kepura-puraan itu, karena Herodes takut tersaingi sebagai raja pemimpin pada saat itu. Padahal hatinya ingin mengkhianati tentang Yesus yang lahir itu. Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi anak Kristus yang ada di tempat ini tentang Yesus yang hendak lahir? Di dalam hati kita yang akan membawakan perubahan, yang akan membawakan pertolongan, pembelaan, penyertaan yang dahsyat yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Jangan seperti Herodes mengkhianati, kepura-puraan. Saya ingin tanya kepada generasi muda, sakit gak kalau dikhianati? Saya tanya kepada khusus orang muda saja dulu. Sakitnya tuh di siapa yang pernah dikhianati? Lambaikan tangan yang muda-muda. Berarti orang muda yang tidak angkat tangan berarti pengkhianat. Jangan mau seperti Herodes yang mengkhianati, ketidaksungguhan menyembah Allah Yesus yang lahir. Tetapi hari ini ibadah perayaan Natal tahun 2022, Okumene Gereja Mahasa Penang Kedaung Perlis bersama KJRI, kita mau bersyukur menyembah Yesus Tuhan dengan sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersama katakan amin. Terang yang sesungguhnya sudah datang karena kita berada di dalam kegelapan. Saatnya kita mau bangkit, berubah dari cara hidup yang lama. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Bapak Ibu Saudara kekasih, kebanyakan orang Kristen sekarang, zaman sekarang ini, kebanyakan asik menuntut kepada Tuhan saja, tetapi dia tidak mengerjakan apa yang menjadi bahagianya. Sekarang waktunya bagi gereja
Gereja yang saya masuk tidak berbicara tentang induknya, tapi gereja yang saya masuk berbicara tentang individunya. Saya dengan Bapak Ibu Saudara, kita mau dibaharui, masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Maka itulah tujuan, esensi daripada kelahiran Yesus yang membawa pemulihan, yang membawa kelepasan bagi saya dengan saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Persoalannya, Om Pendeta, bagaimana caranya kita mampu pulih dari keterpurukan secara jasmanikah, secara rohanikah? Bagaimana Om Pendeta kita mampu pulih menghadapi masa-masa yang sulit? Tuhan tidak pernah berjanji tidak memberikan persoalan dan masalah, tapi Tuhan berjanji memberikan kita kekuatan baru untuk melewati persoalan itu, menjadi tampil seorang pemenang. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang pertama, bagaimana gereja kita semua yang ada di tempat ini supaya kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang pertama, melekat kepada Tuhan. Sama-sama katakan melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Dialah kehidupan. I am the way, I am the time and life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidaklah seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan Yesus. Jangan kita menganggap oleh karena kekuatan kita. Jangan kita menganggap oleh karena kemampuan kita. Kita berdiri saat ini melewati masa-masa yang sukar sekalipun. Bukti kasih cinta setia Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka pesan awal yang pertama bagi kita, bagaimana supaya kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mari melekat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mari katakan kanan dan kiri, kita melekat kepada Tuhan ya. Melekat kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku kekasih, lakukan perkataan Tuhan meskipun itu bertentangan dengan perasaan. Kebanyakan orang Kristen, aku gak mau bilangkan yang benar itu, dia nanti tersinggung. Tidak, anak-anak Tuhan yang diselamatkan dari lumpur dosa, yang telah menerima terang Yesus Tuhan, kita juga harus mampu menjadi terang. Akulah terang hidup. Dia berikan terang itu, dia ada dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita juga tampil menjadi terang, menjadi teladan. Secara khusus bagi generasi-generasi bangsa, bagi anak-anak Tuhan, harus menjadi teladan, harus menjadi berkat. Tidak cukup diberkati, tetapi benar-benar menjadi saluran berkat. Amin. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jika selama ini generasi muda terjejas oleh keinginan-keinginan daging, saat ini malam ini mari kita bangkit, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru yang akan memberkati kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lakukan firman Tuhan sekalipun itu bertentangan. Jangan jaga perasaan orang, jaga perasaan Tuhan. Itulah gunanya kita sebagai Kristen pengikut Kristus, pikul salib dan sangkal diri. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita cepat pulih, bangkit dari keterpurukan ekonomi, keterpurukan iman percaya kita secara khusus. Jangan ragukan pimpinan Tuhan. Sama-sama katakan kiri dan kanan, jangan ragukan pimpinan Tuhan ya. Ini guru apa tadi yang bikin pujian? Guru Sinaga. Oke, stand up please. Jangan ragukan pimpinan Tuhan. So pasti sudah pernah naik pesawat toh? Sudah pasti. Saya ingin bertanya nih loh,
Ya, ketika itu naik pesawat, kenalan nggak sama pilotnya? Berkenalan nggak sama pilotnya? Tapi dirimu tidak pernah ragu pilot itu akan membawa engkau ending sampai akhir, kan? Demikian hidup kita. Jangan ragukan pimpinan Tuhan. Sedangkan dia tidak kenal pilotnya, dia berharap, tidak ragu sama pilotnya, membawa ia sampai kepada tujuan. Demikian kita, Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang lahir kembali malam hari ini, yang akan menjadi pengharapan, tujuan, kepastian, jaminan hidup kita. Maka jangan ragukan pimpinan Tuhan. Yang setuju, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang keempat, sit down please. Sudah 30 menit, 10 menit lagi. Biasanya bukan karena sebenarnya saya terbatas khotbah. Tapi kalau Tuhan bekerja, jangan ini. Tapi karena ini adalah forum kebersamaan, di lain waktu tanpa diundang saya akan datang kembali. Karena kalau diundang ini semua dipikirkan. Karena saya punya komitmen kalau melayani Tuhan ini berkorban. Seperti yang disampaikan Pastor Lumban Gaul. Kalau Pastor Lumban Gaul ini saya dibilangnya pendeta besar. Sebenarnya saya pendeta kecil, cuman berbadan besar. Yang keempat, bagaimana kita mau pulih cepat, bangkit lebih kuat. Jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang terjadi. Sama-sama katakan, jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang terjadi. Engkau berkata ketika pandemi COVID selama kurang 2 tahun, engkau berkata Tuhan tidak peduli. Sesungguhnya Jesus carry you. Sesungguhnya Yesus peduli akan kamu. Dia izinkan masalah itu terjadi untuk menguji kualitas iman kita. Apakah kita benar sungguh mengasihi Yesus? Jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang terjadi. Kebanyakan persoalan terjadi karena mudah mengambil keputusan dan menyimpulkan yang terjadi. Karena informasi ke A dan si B disampaikan lagi ke si C, padahal informasi dari A ke B tidak informasi yang tepat. Inilah yang terjadi membuat persoalan. Tapi kita percaya gereja Okumene, gereja bahasa di Penang, Kedah dan Perlis sekitarnya akan terus bersatu oleh karena ikatan kasih yang daripada Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, tidak gampang kalau kau mau pulih atau bangkit. Kita butuh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita lebih cepat pulih, bangkit dari keterpurukan. Jangan merasa puas dengan pencapaian iman sampai saat ini. Jangan merasa puas. Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan terus mengerahkan kepada apa yang ada di depanku. Artinya Bapak Ibu kekasihan Tuhan, berjuanglah terus dalam iring ikut Tuhan. Seraya Tuhan beri kesempatan kepada Bapak Ibu, kepada kita sekalian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Jangan merasa puas dengan pencapaian iman saat ini, tapi teruslah berjuang, teruslah berlari, teruslah berjuang, teruslah berlari bersama Tuhan sampai Tuhan dapati kita tetap setia, membawa kita masuk dalam rencananya yang sempurna bersama. Katakan amin. Maka percayalah, kota Penang ini akan dipenuhi kemuliaan Kristus. Terang Tuhan terbit atas kita, amin. Kemuliaannya dinyatakan atas bangsa ini, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan sudahi khotbah saya jemput kita bangkit berdiri. Bapak Ibu kekasihan Tuhan, dengan tertib saja, dengan hikmat saja, Tuhan ingin melakukan perkara besar di kota kita ini. Asalkan kita dengan sikap rendah hati seperti orang Majus,
sepenuh hati terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pemulihan itu akan terus terjadi dan kita akan bangkit lebih kuat lagi ke depan, melewati masa-masa yang mungkin sulit. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan ditolong. Melekatlah kepada Tuhan di setiap waktu. Jangan mengandalkan pikiran dan kekuatan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apapun latar belakang kita, apapun suku marga kita, bahasa kita, yang pasti ketika kita melibatkan Tuhan, Dia akan turun tangan dengan caranya sendiri, menolong dan memberkati kita. Lakukan terus perkataan Tuhan sekalipun itu sulit. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Tuhan inginkan kita katakan kebenaran itu tentang keselamatan, yaitu Tuhan juru selamat kita yang hidup. Yang ketiga, jangan ragukan pimpinan Tuhan. Masa depanmu indah di tangan Tuhan, sebab rencana-rancangan yang akan Dia rancangkan bagi kita adalah rencana-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang apa yang terjadi. Tuhan izinkan kita kadang masuk kepada zona wilayah yang tidak aman, supaya di sana kita berharap penuh akan Tuhan angkat masuk dalam rencana yang sempurna. Dan yang terakhir, teruslah berjuang dan berjuang dengan iman yang setia, supaya kita mendapatkan perbuatan Tuhan. Tuhan inginkan kerjakan terlebih dahulu bagian kita, selebihnya Tuhan akan kerjakan bagiannya untuk memberkati kita. Ada amin? Mari arahkan hati dan tanganmu dua-dua kepada Tuhan. Dengan satu penyembahan ini kita akan tutup khotbah ini. Ku pandang wajahmu dan berseru, kita butuh Tuhan Yesus. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajahmu
Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang sudah berkuasa oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba yang luar biasa yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yang mengajarkan kita jangan serupa dengan dunia ini, dan kita akan lebih lagi di dalam Tuhan. Kita mau membawa setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan yang mengurapi setiap kita, dan kita akan menerima berkat-berkat yang berkecurangan dalam hidup kita. Dan kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Lucy Sunjandari. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu. Ada shalom? Penuh sukacita? Diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Sekarang kita mari tenangkan diri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi, pada saat ini kami bersyukur Bapa. Saat ini kami sungguh merasa diberkati, karena selama 2 tahun pandemi ini kami tidak dapat untuk merayakan perayaan Natal bersama, dan hari ini kami sungguh merasa bersyukur. Kami diberkati dengan sukacita, dengan kesukaan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih pada hari ini Engkau telah mempersatukan kami, gereja-gerejamu yang ada di Pineng, Kedah, dan Perlis, sehingga pada malam ini kami boleh merasakan dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur untuk panitia yang sudah mempersiapkannya. Kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang sudah mempersiapkan, dan kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Pendeta Mengarap Sinaga, Bapak Engkau urapi supaya Engkau pakai di dalam pelayanan untuk kemuliaan-Mu. Bapak Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk gereja bahasa yang ada di Pineng, Kedah, dan Perlis. Kami berdoa Bapak Engkau mengurapi, Engkau pakai anak-anak-Mu, para pastor dan anggota jemaat, semua warga negara Indonesia yang ada di sini Bapak, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang terdekat kami, sehingga keberadaan kami di sini boleh memuliakan Engkau Bapak. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk keluarga besar dari pengurus gereja bahasa di sini. Bapak memberkati, Bapak menyertai, Bapak memperlengkapi di dalam pelayanan, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Pineng, untuk Bapak Konjen, Bapak Suwarto, dan semua staf KBRI. Berikan kami kebijaksanaan yang dari Bapa Surgawi. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, supaya dalam pelaksanaan tugas-tugas KJRI Pineng kami juga boleh melakukan kehendak-Mu, dan kami boleh melakukan semua pekerjaan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintahan di Malaysia ini, di mana kami saat ini ada. Kami berdoa Bapak untuk para pemimpinnya, dari semua, dari pusat dan juga di wali-wali negeri. Bapak juga memberikan kebijaksanaan pada pemerintah yang baru, memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat, supaya boleh diberikan kuasa dari Bapak Surgawi untuk boleh membuat rakyat Malaysia menjadi sejahtera. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Bapak Indonesia yang saat ini juga sedang membangun. Berikan juga kepada pimpinan kami, para pemerintah Indonesia, dari para presiden Jokowi, para menteri di kabinet, para kepala
untuk boleh menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana di Cianjur. Kami mengingat mereka Bapak, segala penderitaan mereka, karena rumah mereka, keluarga mereka, saudara-saudara mereka kehilangan, mereka menderita. Kami berdoa Bapak, biarlah bukakan hati kami Bapak, supaya kami juga boleh memberi dan kami boleh membantu meringankan beban dari saudara-saudara kami di Cianjur. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa Bapak supaya keberadaan kami di Pineng khususnya di Kedah dan Perlis sungguh memuliakan Engkau, dan kami rindu senantiasa bahwa kami boleh membawa sukacita di sekeliling kami. Kami rindu supaya setiap hari, setiap saat kami bersukacita karena Engkau, karena Bapa lebih dulu bersukacita karena kami, karena Tuhan Yesus setiap hari lahir di dalam hati kami. Kami ingin memuliakan Engkau Bapa di dalam setiap tugas kami, baik kami sebagai pastor, kami sebagai pengurus gereja, kami sebagai pekerja migran Indonesia di sini, maupun kami yang ada di kantor-kantor pemerintah. Setiap tugas kami boleh bertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh merasa terberkati pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima doa berkat dari hambanya yang luar biasa, Pastor Menganarap Sianaga. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita bersama-sama bangkit berdiri dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu kekasih, kita akan bersama di dalam doa penutup kita, seraya kita mempersiapkan hati menerima doa berkat. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami telah mengampuni bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari arahkan hati dan tanganmu, terimalah penyempurnaan berkat di dalam nama Yesus. Karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai, mengembalakan, memberkati kita sekaliannya, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Di dalam surga.
Kita akan melanjutkan acara kita pada malam hari ini karena sebentar kita akan mendengarkan sedikit arahan atau sosialisasi dari kekonsuleran dan imigrasi oleh konsuler tim KJRI Pulau Pinang kepada Ibu Lucy Sunjandari dan Bapak Ahmad Kumaidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang gemuruh. Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik, banyak perempuannya ini ya, hampir semua ini. Ya. Ini kami akan menjelaskan, sebenarnya bukan sosialisasi, tapi menjelaskan terkait hal-hal kekonsuleran yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia di Pinang. Mohon izin untuk Bapak Ibu yang warga negara Malaysia yang mungkin bisa mendengarkan kami. Di sini kami akan hadir bersama Bapak Komet atau Bapak Ahmad Kumaidi dari imigrasi. Silakan Pak Komet. Baik, jadi di sini kami sudah hadir dengan Bapak Ahmad Kumaidi. Kalau nama kerennya Bapak Komet ya, karena itu lebih dikenal mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengurus perpanjangan paspor atau SPLP. Selamat malam, sekali lagi semangat nggak? Masih lemes ya Pak mereka. Ya, jadi Bapak Ibu di sini pertama kami ingin menjelaskan mengenai kekonsuleran. Jadi mungkin teman-teman yang di kilang-kilang khususnya ya sudah pernah atau baru mendapatkan informasi terkait dengan pendataan atau sensus. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih pendataan itu? Ngapain kita mesti dicatat-catat namanya begitu ya? Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kami di sini di Konsulat Jenderal Republik Indonesia saat ini kami memang sedang melakukan pemutakhiran data WNI yang ada di wilayah Pinang, Kedah dan Perlis. Kenapa harus dilakukan pemutakhiran? Saya kan sudah lapor diri waktu datang. Kenapa harus pemutakhiran kembali? Nah, ini memang kita memerlukan itu pertama karena tahun 2021 pemerintah Malaysia mengadakan program rekalibrasi pulang. Jadi sebagian para WNI kita itu ada yang sudah pulang, sehingga kita perlu memutakhirkan data kita yang ada di KJRI Pinang. Apa sih maksudnya?
adakan itu selain rekalibrasi, salah satunya juga untuk melakukan atau mendukung pelayanan dan pelindungan WNI. Bapak Ibu mengerti dan paham ya slogannya Pak Jokowi, negara hadir. Oleh karena itu KJRI hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Untuk itu kami memerlukan data Bapak Ibu semua. Bantulah kami untuk bisa mencatat data Bapak Ibu semua.